kalaupun akhirnya Peggy Cianjur tes DNA di televisi, maunya agar Peggy Cianjur ini terbukti bersalah. Kalau Peggy Cianjur ini bersalah, maka dia akan ditangkap, masuk ke sel. Hola netizen yang tercinta, setelah terus menjadi sorotan lantaran berbagai macam tudingan yang menyebutkan bahwa Peggy Cianjur adalah sosok yang terlibat dalam kasus Pina Cirebon, akhirnya Pak Cecep ayah Peggy menyebut bahwa dirinya siap untuk tes DNA. Karena kata Pak Cecep, dirinya berani melakukan hal tersebut sebagai bukti bahwa Peggy Cianjur adalah anak kandungnya, dan menepis beragam asumsi publik tentang keterkaitan dengan mantan Bupati Cirebon Sunjaya. Tidak hanya itu, Pak Cecep juga menjawab soal tudingan bahwa dirinya yang disebut sebagai seorang supir pejabat. Sementara itu, ketika ditanya soal foto-foto yang tersebar luas di media sosial bersama seorang wanita, Peggy Cianjur mengungkapkan bahwa ia memang telah memiliki seorang pacar LC atau pemandu lagu yang sering memberi hadiah. Peggy juga mengaku lahir dari seorang ibu yang bernama Elis, bukan Ayu seperti yang sering disebut-sebut oleh netizen yang budiman. Deddy Mulyadi bertanya soal ibu kandung Peggy yang selama ini dirumorkan bernama Ayu, lantas mengeluarkan handphone dan menunjukkan foto ibunya yang bernama Elis. Deddy Mulyadi pun mengatakan bahwa dirinya akan menyambangi ibunda Peggy Cianjur tersebut agar informasi tidak semakin simpang siur di tengah masyarakat. Pak Cecep pun meyakinkan Deddy Mulyadi bahwa sang nenek dari Peggy pun masih ada dan menunjukkan fotonya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat pengabdi widya dan pecinta hoak yang sudah selama ini kalian yakini adalah benar, cepat-cepat sadar ya setelah kalian lihat video ini. Dan kalau masih belum sadar, semoga setelah tes DNA nanti kalian sadar bahwa selama ini hoak yang sudah digiring oleh akun-akun yang gak jelas seperti Widya dan antek-anteknya itu sangat berbahaya buat orang lain. Memfitnah, menghujat, berasumsi liar itu sangat bahaya buat orang yang tidak bersalah. Di pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan keluarga Peggy dan ada ibu Peggy, itu Kang Deddy sudah menjelaskan, percuma juga memberikan foto pun kalian tidak akan tetap percaya. Dan Kang Deddy juga udah capek sebenarnya menjelaskan seperti itu. Dan Kang Deddy Mulyadi menyediakan atau memfasilitasi dan membiayai semua tes DNA, dan rumah sakitnya pun dipilih oleh Kang Deddy Mulyadi dan timnya Kang Deddy Mulyadi yang akan mengawasi semua itu. Dan ketika hasil nanti keluar, semoga kalian benar-benar sadar bahwa selama ini penggiringan opini tentang anak ini adalah pelaku ataupun anak ini adalah anak dari Sunjaya itu hoax. Dan hoax itu dibuat oleh orang-orang yang gak jelas dan penggiringan opini yang sangat luar biasa yang sampai kemana-mana. Oh iya, kalau nanti hasilnya benar-benar dia anaknya Cecep dan ibu itu, apakah kalian tetap akan menuduh bahwa rumah sakit sudah dibayar? Ataukah Kang Deddy Mulyadi yang sudah dibayar? Sedangkan kalian meyakini Kang Deddy Mulyadi adalah penegak kebenaran. Oh iya, apakah kalian masih mencintai ibu Widya kalian? Atau hoax-hoax atau akun-akun yang masih menuduh anak ini? Ingat ya, saya sudah berkali-kali bercerita atau memberikan fakta atau memberikan bukti-bukti bahwa dia adalah anak Cecep yang dari Cianjur, memang anak asli orang sana dan tidak ada kaitannya dengan Sunjaya atau bupati yang ada di Cirebon. Untuk poin itu, paham? Oh iya, satu lagi, miris banget kepada orang-orang yang menganggap Bu Widya itu adalah pembela kebenaran. Dan lebih miris lagi, ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa Ibu Widya adalah penegak kebenaran atau memberikan informasi yang benar. Itu pengacara loh ya, pengacara yang sudah wira-wiri di sosial media yang membela beberapa tersangka. Bahkan ada beberapa lawyer yang warawiri di sosial media itu mengungkapkan atau memberikan statement kepada publik bahwa harusnya polisi menangkap atau memeriksa Peggy Cianjur di kasus ini. Anda waras, Anda tuh ngerti hukum loh. Anda paham mekanismenya orang untuk diperiksa, ada kaitannya atau tidak. Jadi dalam pandangan saya bahwa Peggy kuli bangunan itu tidak bersalah, Egy Ripra itu tidak bersalah, dan ke-8 yang ditahan sekarang itu tidak bersalah, dan termasuk Peggy Cianjur juga tidak bersalah. Ya, jadi itu bagi saya semua tidak bersalah. Nah, terus siapa yang salah? Dalam pandangan saya, oknum polisi, para oknum polisi yang memainkan pasal dan hukum, itulah yang salah. Kalau saya bahas di sini lagi panjang. Nah, akhirnya sekarang kita ke Peggy Cianjur, karena ini yang paling banyak kalian curigai kan, Peggy Cianjur. Jadi begini saja, ada orang itu nyuruh tes DNA, ya. Namun dalam pandangan saya percuma tes DNA, karena kalaupun tes DNA dan hasilnya ternyata anak Pak Cecep,
kalian akan bilang tes DNA-nya settingan, dokter dibayar, jadi percuma. Kemudian kalian ingin tes DNA Peggy Cianjur biar live, disiarkan di televisi. Nah, kalaupun akhirnya Peggy Cianjur tes DNA di televisi, kemudian hasilnya anak Pak Cecep, kalian akan bilang televisinya sudah dibayar, pemilik TV-nya sudah dibayar. Jadi sia-sia menjelaskan. Ya, nah bedanya kalian dengan saya adalah, atau kebanyakan kalian maunya agar Peggy Cianjur ini terbukti bersalah. Kalian berusaha mencari bukti agar Peggy Cianjur ini bersalah. Kalau Peggy Cianjur ini bersalah, maka dia akan ditangkap, masuk ke sel. Kemudian Peggy Kulibangunan keluar. Itu sebenarnya mau kalian. Kalian nggak cari benar salah, kalian mencari gimana biar Peggy ini terbukti salah, Peggy Cianjur, sehingga masuk sel dan Peggy Kulibangunan yang keluar. Itu sebenarnya yang kalian cari. Namun untuk saya beda. Saya maunya Peggy yang Cianjur ini tidak masuk ke sel, dan Peggy yang di dalam itu, Peggy Kulibangunan, dikeluarkan, karena bagi saya dua-duanya tidak bersalah gitu loh. Ya, itu. Maka apapun pembelaan dari Peggy Cianjur kalian tidak akan terima. Dulu kalian minta bukti dia sekolah di Cianjur. Kemudian ada beberapa temannya yang speak up, bicara bahwa dia memang sekolah di Cianjur. Namun kalian tidak percaya. Kalian bilang foto editan ini itu gitu loh. Ya, jadi gini aja dibalik. Kalau kalian, terutama warga Cirebon, tidak percaya bahwa Peggy Cianjur sekolah di Cianjur, anak Cianjur, kenapa tidak kalian yang sekolah di Cirebon, temannya Peggy Cianjur di Cirebon, sekolah dengan dia di Cirebon? Kalau kalian yakin dia sekolah di Cirebon, kalian saja yang menunjukkan bukti bahwa dia sekolah di Cirebon. Gitu aja kita balik. Ya, dan yang terakhir, saya selalu bertanya, dari mana kalian dapat informasi bahwa pelaku pembunuhan Vina dan Eki anak mantan bupati? Dari mana kalian dapat informasi siapa yang ngomong pertama? Nah, kebanyakan kalian nggak bisa jawab. Kalian itu taunya sudah rame gitu loh. Kalian bilang semua orang sudah tahu bang. Terus saya tanya siapa yang ngomong pertama. Kalian nggak bisa jawab karena kalian nggak tahu, nggak cari informasi. Saya kasih tahu ya bagaimana ini viral. Yang pertama itu ada film Vina, itu bikin viral. Yang kedua, Bang Hotman Paris mendatangi keluarga Vina untuk menjadi pengacara Vina. Itu membuat viral lagi. Mulailah kita rame di TikTok. Nah setelah rame ada kemudian ojol lewat di Cirebon. Kemudian ada yang mewawancarai Bapak ojol itu. Mungkin yang mewawancarai ini dia nonton Kesurupan Linda. Kemudian Bapak ojol ditanya, Pak, bener nggak pembunuhnya anak polisi? Terus dengan santainya Bapak ojol ini bilang, bukan anak polisi, anak mantan bupati gitu loh. Ojol ini bilang, viral kemudian se-Indonesia. Silakan cek PT-nya ojol ini ngomong begitu. Setelah ojol ini viral, kemudian mulailah kalian cocok logi. Kalian mencari, kalian percaya dengan kata-kata ojol itu. Kalian cari siapakah anak mantan bupati itu 2016. Kemudian kalian cari Pak Sunjaya, anaknya ada 4 itu. Kemudian kalian cocokkan paling kecil. Ternyata nggak cocok karena dia kelahiran 2004. Waktu 2016 masih SD. Akhirnya kalian nggak berhasil mencari di anaknya itu, keempat anaknya itu. Ya, akhirnya mereka klarifikasi. Pas mereka klarifikasi, kalian bilang, tuh kan bener ramalan Hargumai, pelakunya akan sibuk klarifikasi gitu loh. Kalian bilang begitu. Berarti kalian menghentikan hak orang untuk membela diri kalau begitu ceritanya. Akhirnya kalian nggak menemukan dari mantan bupati ini. Nah, kemudian kejauhan dari Cirebon ke Cianjur kurang lebih 200 kilo, ada seorang bapak, Pak Cecep, yang anaknya viral karena fotonya banyak muncul. Kemudian Pak Cecep klarifikasi untuk membela anaknya bahwa bukan pelakunya di Cianjur. Nah, akhirnya netizen bermain kreatif. Mereka tidak menemukan anak bupati ini, tapi mereka menemukan ciri-ciri anak Pak Cecep. Akhirnya digabungkan gitu loh, disambung-sambungkan bahwa mereka bikin skenario bahwa anak Pak Cecep bahwa anak mantan bupati dititipkan ke Pak Cecep, berusaha disambungkan. Ya, itulah yang saya nggak habis pikir dengan netizen. Terus ada yang bilang, tapi bang, DPO-nya atau buronannya mirip dengan Peggy Cianjur bang. Nggak ada di DPO itu tato, nggak ada. Yang ada alamat. Ya,
alamat yang dicari itu Kecamatan Mundu. Namun Peggy Kulibangunan itu Kecamatan Talun. Itu aja udah beda. Apalagi Cianjur, Kecamatan mantan anak bupati pun itu sekitar di Rawajati, bukan Kecamatan Mundu juga. Jadi kalian tanyakan polisinya ngapain nyari yang bukan kecamatan pelaku. Ya, jadi saran saya, mari kita cari dulu abang ojolnya itu yang bilang pelakunya anak mantan bupati. Tanyain abang ojolnya, "Bang, abang mau nggak jadi saksi? Nama abang siapa? Tinggal di mana? Alamat di mana? Abang nggak tahu dari mana anak bupati pelakunya? Abang siapa nama anak bupati tersebut? Ya, abang mau nggak didatengin Kang Deddy Mulyadi? Abang mau nggak wawancara di TV One atau di Kompas? Abang lihat langsung nggak kejadiannya? Soalnya abang ngomong seperti itu, berarti abang tahu kejadiannya, mau nggak jadi saksi gitu loh. Cari dulu abang ojolnya, ya cari dulu biar kata-katanya bisa dipertanggungjawabkan. Setelah kata-katanya bisa dipertanggungjawabkan oleh ojol itu bahwa pelakunya anak mantan bupati, baru kita cari bukti-bukti. Cari dulu ojolnya, mau nggak dia dipertanggungjawabkan. Kemudian kalian bilang, mungkin ojolnya sudah diumpetin bang. Biarpun ojolnya sudah diumpetin, tapi cari namanya. Ya setidaknya kalian tahu namanya, alamatnya, rumahnya kan nggak mungkin hilang ojol itu. Ya, jadi itu kadang saya heran dengan masyarakat Indonesia. Gara-gara satu orang ngomong gitu aja viral, kemudian 1 bulanan kita jutaan orang cocok logi gitu loh. Ya, kita jutaan orang yang dibegitukan. Belum lagi datang peramal tarot, jin korin, semua bikin gaduh. Cari dulu abang ojolnya, bisa dipertanggungjawabkan nggak ucapannya, baru kita cari benar-benar cari bukti.